Bu, record Saya ya, Bu. share. Iya, Oke, mantap. direkam ya. Udah. Soalnya mana ya? Integral tak tentu, ini dia. Nah, ini ada kuncinya. Kuncinya doang, tapi kalau nggak ngerti caranya ya sama aja ya. Oke. Sama aja sih, Bu. Yang nomor ini bisa lah ya. Nomor 1. Caranya gimana? Lupa. Ini kan dikuadratkan dulu ya. Jadinya integral 4 min 4x kuadrat ya. 4x kuadrat. Kemudian plus x pangkat 4. X pangkat 4. Nah, dikuadratkan aja. Kan kalau pakai cara substitusi nggak bisa kan? Nah, kemudian baru diintegralkan. Nih, integralnya apa, Christine? Integral dari 4 apa? Bentar, Bu. Saya kerjain. Bentar. 4x. Ya, benar. 4x. Integral dari 4x kuadrat? 4 4 per 3. Ya, x pangkat. 3x pangkat 3. Ya, kemudian integral dari x pangkat 4, 1 per? 1 per 5. Ya, 1 per 5, x pangkat? X pangkat 5. Ya. Plus Kemudian di terakhir ada C-nya. Iya. Nah, ya udah, yang A kan? Itu caranya. Jadi kalau dapat soal seperti ini, kuadratkan aja dulu. Nah, sekarang yang nomor 2 nih. Integral. Nah, ini gabung dulu ya. Ini jadi x pangkat 3 per 2 nih. Dijumlahkan dulu pangkatnya. Kemudian yang ini naik ke atas dulu. Jadi x pangkat min ya. Min 2. Nah, baru diintegralkan. Jadinya adalah integral dari 4x. Apa, Anggi? Anggi. Integral 4x. Yang ini, 4x diintegralin. 4 per... Tadi Bu ngomong ke siapa, Bu? Anggi. Oh, Yo, Anggi. 4x diintegralin. 4x diintegralin jadi 2x kuadrat bukan? Ya, 2x kuadrat. Kemudian integral dari 2x pangkat 3 per 2. Jadinya adalah 2 per A per 2 per berapa, Gi? bentar, Bu. N plus 1 ya, jangan lupa ya. Ya, 5 per 2 ya. Ya, dibagi 5 per 2. X pangkat 5 per 2 ya. Pasti pangkatnya sama nih. Ini 5 per 2. Kemudian plus yang ini X pangkat min 2 diintegralin Gi. Plus 1 per 1 per min 1 ya, Bu, jadi. ya, min 1. X-nya pangkat min 1 ya. X-nya pangkat min 1 plus C. Ya sudah, ini udah jadi, tinggal disederhanakan ya. Jadinya adalah 2x kuadrat. Kemudian min 2 dibagi 5 per 2 berapa, Gi? 4 per 5 ya. Ya, 4 per 5. Kemudian kalau pangkatnya 5 per 2 itu 2,5 ya, berarti x kuadrat akar x. Nah, kemudian yang ini jadi min 1 ya, min 1 per x nih jadinya. Yang pangkatnya minus kita pindah lagi ke pecahan. Nah, ya udah jadi. Itu ya. Bisa ya? Iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor ya apa? Sorry Bu. Ya apa? Itu saya bingung Bu. Yang mana? Di 2x pangkat x, akar x itu kenapa bisa jadi gitu ya Bu? Kan x di luar itu pangkat 1. Kemudian akar x Iya. itu pangkat setengah. Jadi 1,5. Oke? Oh, 1,5. Ya, Oke. ditambahin ya, jadi 3 per 2 ya. Oke Bu, oke. Oke, jadi jawabannya di sini adalah A lagi tuh. Udah ya, paham sampai sini ya? Kita lanjutin. Nomor
berikutnya. Nomor 3. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, maka ini naikkan ke atas dulu ya. Jadi integral X pangkat, ini pangkat 1 ya. Yang ini 2/3. Jadi 1 ditambah 2/3, berapa Dion? 1 ditambah 2/3. 1 ditambah 2/3. Sebentar, Bu. Berarti 3 tambah setengah. Kok 3 Tambah tambah? X pangkat 1 dikali X pangkat 2/3. Nah, pangkat kan ditambah ya kalau dikali ya. Nah, berarti 1 ditambah 2/3 berapa? 1 tambah 2/3 ya. Jadi 5/3 ya? Ya, karena dia di bawah, maka naik ke atas jadi minus. Gitu ya. Oke. Nah, Ya, Bu. min, sekarang ini X-nya digabung. Jadi per 2-nya tetap di bawah ya. Yang naik ke atas X-nya doang. Berarti X pangkat 1 dikurangi setengah ya. Ini setengah nih. Nah, dx ya udah tinggal diintegralkan sekarang. Integral dari X pangkat min 5/3 berarti berapa, Dion? 1 tambah 1 min 5/3 ya. Min Min 5/3 ditambah 5/3 1. ditambah 1 ya. Jadi min Jadi coba saya hitung dulu, Bu. Jadi min 2/3 ya, Bu? ya, min 2/3. Kemudian X-nya pangkatnya juga min 2/3 ya. Min 2/3. Nah, kemudian yang ini min setengah dibagi sebentar, Bu. 1 tambah setengah ya, Bu? 1 tambah setengah berarti 3/2 ya, Bu? ya, 3/2. X-nya pangkatnya juga 3/2 ya. 3/2. Nah, plus C jangan lupa terakhir sendiri. Ya udah, tinggal merapikan. Nih, ini jadi min 3/2 ya. Min 3/2. Kemudian X-nya di bawah ya. Akar pangkat 3 dari X kuadrat. Ini angka 3. X kuadrat. Nah, kemudian min ini menjadi setengah dikali 2/3 ya. Jadi min 1/3 ya. Min 1/3. Karena pangkat 3/2 berarti X akar X. Nah, begini. Plus C. Nah, maka jawabannya adalah, oh ini C ya, yang kemarin kamu bilang, Bu, ada yang sama nih. Ini ya? Benar, C? Iya, Bu, tapi ternyata hasilnya Iya, juga ternyata bukan dua-duanya. jawaban. Jadi aman ya? Iya. Oke, Jadi jadi salah, Bu. jawabannya. Oke. Jawabannya yang ini A. Paham? Siapa tadi yang mau tanya? Oke. Kita lanjutin ya, nomor berikutnya. Yang ini saya hapus ya. Nomor 4. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini pakai cara U nggak bisa, pakai cara apa nih? Kan pangkatnya ini 3, ini 1 ya. Maka pakai cara U nggak bisa. Berarti kita faktorin ya. Nah, cara memfaktorkan gimana? Pakai yang rumus SD ya. T pangkat 3 min T, kemudian plus 6, dibagi sama T plus 2. Nah, berarti T pangkat 3 dibagi T pangkat 1. Jadinya T pangkat 2 ya. Letakkan di sini nih. T pangkat 2 dikali lagi nih. Jadi T pangkat 3. Kemudian ini 3 ya. Kemudian T pangkat 2 dikali 2. Jadi plus 2T kuadrat.
Nah, kemudian dikurang nih, min. Ini habis ya T pangkat 3-nya, kemudian T pangkat 2-nya nggak ada di atas, berarti 0 ya. 0 dikurangi 2T, berarti min 2, T pangkat 2. Kemudian min T-nya turun, sama plus 6-nya, sekalian aja lah turun. Nah, kemudian min 2T kuadrat dibagi T, berarti min 2T. Berarti kita kali lagi di sini min 2T kuadrat. Kemudian min 2T dikali plus 2, jadi min 4T. Nah, kemudian kita kurang min 2T kuadrat dikurangi min 2T kuadrat habis. Ini berarti min 1T dikurangi min 4, berarti 3T ya. 3T plus 6. Nah, kemudian bagi lagi sama T, berarti 3T dibagi T, jadi plus 3. 3, di sini kita kali, jadi 3T, 3 dikali 2 plus 6. Nah, ini habis ya. Habis artinya adalah faktornya T pangkat 3 min T plus 6 itu adalah T plus 2 dikali T kuadrat gitu ya. Jadi dia ini bisa diganti menjadi integral yang hasilnya aja yang kita tuliskan. T pangkat 2 min 2T plus 3. Nah, ini yang kita integralkan, dt. Nah, berarti integralnya adalah 1/3. Nah, ini. Nanti kalau kalian udah cepat mengintegralkan, udah langsung kelihatan ya, ini 1/3 X pangkat 3, kemudian ini jadi min 2/2 gitu ya, jadi T pangkat 2, nih langsung 3T plus C. Paham ya caranya? Diingat lagi nanti kalau ketemu soal seperti ini. Oke, saya lanjutin ke nomor 5. Nah, ini udah pakai metode substitusi ya. Coba kita integralkan pakai yang cara cepat ya, rumus cepat ya. Berarti U-nya yang ini ya, ini adalah U. Nah, rumusnya adalah yang di luar U itu berarti kita anggap sebagai A. 2X min 1 per, nah ini kan U-nya pangkat setengah nih, setengah tambah 1 ya. Di sini 3/2. Kemudian dikali 1 per U aksen. U aksen berarti 2X min 1 ya. Nah, kemudian U-nya pangkatnya jadi 3/2. Jadinya adalah X kuadrat min X plus 5. Pangkatnya adalah 3/2 bertambah 1 ya. 3/2. Nah, plus C. Nah, ini dicoret, ini coret, berarti jawabannya adalah 2/3 ya. 2/3. Nah, kita lihat di sini jawabannya mana. 2/3. Nah, ini yang B ya berarti ya. Yang 2/3 tuh. Nah, yang ini kan pangkatnya 3/2 tuh, berarti yang di luar akar pangkatnya 1, kemudian ada di dalam akar. Jelas? Mengintegralkan pakai cara cepat? Substitusi ya? Oke, kita lanjutin ya. Yang nomor berikutnya lagi. Nomor 6. Nah, nomor 6 juga sama nih. Kita integralin pakai cara cepat ya. Berarti 4X plus 3 dibagi 10 ya, berarti ya, karena 9 tuh N-nya. Nah, kemudian dikali 1 per U aksen. U-nya yang ini nih. Berarti 8X plus 6. Nah, kemudian U-nya berpangkat 10. Nah, kita lihat nih, ini kita dicoret ya. Ini dicoret nih 2 nih. Berarti 1/20 ya, cari aja yang 1/20. Nah, kemudian pangkatnya 10, ya udah yang ini. Itu ya caranya ya, kalau pilihan ganda cepet. Bisa ya? Nanti nggak usah kelamaan ngitungnya supaya nggak kehabisan waktu.
Jadi kalian bisa ngulang lagi supaya nanti dapat 110 deh. Ya kan? Nah, sekarang yang nomor 7 nih. Sama ya, ini yang jadi U nih. Berarti 9x kuadrat plus 6. Kemudian dibagi, ini kan pangkatnya jadi 2/5 ya. 2/5 tapi minus, naik ke atas ya. Min 2/5. Nah, ditambah 1 berarti 3/5 ya. Ini berarti dibagi 3/5. Kemudian dikali 1 per U aksennya. U aksennya berarti 3x kuadrat plus 2. Nah, kemudian U-nya pangkatnya adalah 3/5 ya. 3/5. Nah, ya udah. Plus C ya pasti ya. Berarti ini kita coret. Di sini adalah 3 ya. Nah, berarti ini menjadi 3/5 ya jadinya ya. Nah, benar ya? Ya Bu, benar Bu, 5/2 Bu. Ini 2 apa ini? Ini kok 2 ya? Oh, kuadrat. Oke. Jadi 5. Nah, jangan keliru ya, ambil di sininya nih. Ada 2, ada 3, ada 4. Yang kita ambil yang 3. Nah, yang itu ya. Oke, jadi nanti kalian udah bisa pakai cara cepatnya, nggak usah panjang-panjang. Sekarang yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini pakai parsial ya, atau pakai U yang harus cari X sama dengan gitu ya. Nah, kalau pakai parsial, pakai cara U aja ya. Coba. U-nya itu yang 2X plus 1. Nah, kemudian dari sini kita cari X sama dengan ya. X itu sama dengan U min 1 dibagi 2. Ya, kemudian DU-nya sama dengan 2dx ya. 2dx. Nah, kemudian kita masukkan ke integralnya. Berarti integral dari X kuadrat. Berarti ini U-nya U min 1/2 dikuadratin ya. Per 2 dikuadratin. Kemudian U pangkat setengah. U pangkat setengah. Kemudian dx-nya itu menjadi du/2 ya. du/2. Nah, berarti ini menjadi 1/4 ya. 1/8 jadinya. 1/8 kita keluarkan dulu dari integral supaya nggak ngerencongin ya, ngerepotin ya. Nah, di sini menjadi kita kuadratkan jadi U pangkat 2 min 2U kemudian plus 1 dikali U pangkat setengah ya. U pangkat setengah. Nah, kemudian DU. DU-nya. Nah, kemudian kita integralkan 1/8-nya, biarkan aja di luar. 1/8. Kemudian kita kali dulu ya. Sebentar. Dikali dulu. Kali masuk dulu. Jadi U pangkat, kalau dikali pangkatnya ditambah ya. Jadi 5/2 nih. 5/2. Kemudian min 2 U pangkat 3/2 ya. 3/2. Kemudian plus U pangkat setengah. Nah, kemudian kita integralkan nih. DU. Nah, kemudian kita integralkan. Berarti 1/8 dikali U pangkat 5/2 diintegralkan jadinya 2/7 ya. 2/7 karena 1 dibagi 7/2 gitu ya. U pangkat 7/2. Kemudian min 2 dibagi 5/2 jadinya 4/5 ya. 4/5. Kemudian U-nya pangkatnya adalah 5/2.
Nah, kemudian plus, jadi 2/3 ya. Karena 1 dibagi 3/2. Nah, kemudian U-nya pangkatnya 3/2 juga. Nah, dari sini kita faktorkan dulu U-nya yang sama ya. Kita faktorkan dulu. Ini gini ya. Nah, ada 1/8-nya soal. Berarti di sini menjadi faktornya 8 kali 7 kali 5 kali berarti ini berapa nih? 105 ya, benar ya? 15 40 dikali 40 dikali 21 ya? Kok 105? Sebentar. Ini 0, 4, 0, 8. Loh, kok gede banget? Sebentar. 800-an. Yang keliru di mana ya, Cek? Keliru di mana, Cek? Seperdelapan. Oh, ini dicoretin ya. Oh, oke. Jadi dibagi 2 ya. Ini dibagi 2 nih. Kita coretin dulu nih. Ini 4 ya jadinya ya. Ini 1. Ini 2. Ini 1 ya. Nah, jadinya adalah 20 kali 21 ya. 21 dikali 2. Jadinya berapa? 400-an. Keliru di mana nih, Aceh? Cek. Salah di mana saya? Kenapa, Bu? Ini salah di mana nih? Kok ketemunya nggak dapet? Coba kalau pakai parsial ya. Sebentar. Kalau kita pakai parsial. Ini saya nggak tahu nih salahnya di mana. Ini saya hapus ya. Kita pakai parsial ya. Ini saya hapus. Pakai ini aja deh. Coba pakai parsial. Sekarang. Pakai tabel ya. Kok tadi nggak dapet? Salahnya di mana? Ini X kuadrat. Di sini adalah 2X plus 1 berpangkat setengah ya. 1/2. Nah, X kuadrat kita turunkan jadi 2X. Kemudian ini kita integralin. Berarti pakai cara cepat tadi ya. 2/3 dikali 1/2 ya. Dikali 1/2. Kemudian 2X plus 1 plus 1 pangkatnya adalah 3/2. Nah, ini dicoret dulu ya. Yang ini dicoret dulu nih, 2-nya sama ini. Nah, kemudian kita turunkan lagi nih. 2X diturunkan jadi 2. Kemudian ini kita integralkan lagi jadi 1/3 dikali 2/5. Karena ini ya pangkatnya kan 3/2 ditambah 1 ya. Jadi 5/2. 1 dibagi 5/2 jadinya 2/5. Kemudian dikali turunan dari ini ya. 2X plus 1 ya. 1/2. Nah kemudian 2X plus 1-nya pangkatnya jadi 5/2 ya. 1 pangkatnya 5/2. Nah kemudian coretin yang bisa dibuang dulu. Ini sederhanakan dulu ya. 2 sama 2 nih. Jadinya adalah 1/15 ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini belum 0 ya. Kita turunkan lagi. Turunan dari 2 adalah 0. Berarti di sini 1/15 dikali 5/2 tambah 1. 7/2 dibalik. Jadi 2/7. Kemudian dikali turunan dari 2X plus 1 ya. Diseperkan. Nah, 1/2.
Kemudian 2X plus 1-nya pangkatnya jadi 7/2. 7/2. Oke, ini kita coret dulu. 2-nya nih, 2 sama 2. Nah, berarti hasilnya adalah 1/15 kali 7 ya. Nah, ketemu nih 105-nya. Oke, sekarang kita... Bu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, apa? Itu kenapa ada setengahnya ya, Bu, di bagian depan? Kenapa ada setengahnya? Ini turunan dari U. Jadi rumusnya adalah gini. Kalau integral dari A... Bu, bukan yang kanannya dinaik di integral ya, Bu? Kenapa? Yang kanannya di integral. Kolom kanan Nah, kan iya, sama kiri kan diturunkan, tapi kan kita mengintegralkan dari metode substitusi nih. Ini diintegralkan tapi pakai metode substitusi gitu. Jadi rumusnya adalah gini yang tadi saya ajarkan pakai rumus cepat tadi loh. Ini menjadi A per A, A-nya berapa gitu kan. Kemudian dikali 1/n+1 kan. N+1. Ini dikali ya. Dikali. Kemudian dikali lagi sama 1/U aksen. U aksen. Nah, aksen. Nah, kemudian U-nya pangkatnya adalah N+1. Gitu. Jadi ada unsur U aksennya gitu ya. Kalau integral substitusi. Oke, paham? Ingat? Ya. Kayak kalau metode substitusi kan biasanya kita ambil U sama dengan gitu kan. Ini ya. Nih, kalau mau pakai cara panjangnya itu adalah U-nya itu kan 2X plus 1, ya kan? 2X plus 1. Kemudian diturunkan kedua ruas. Turunan dari U adalah DU. Sama dengan turunan dari 2X adalah 2. DX. Nah, kemudian kan, nah ini kan turunan, ya enggak? Berarti DX-nya itu adalah 1/2 DU kan? Nah, ini ada DU per 2. Nah, dari sini nih asalnya. Kenapa dikali setengah? Itu asalnya dari DU per 2. Paham ya? Ryan paham? Ryan. Bu, caranya biar kita tahu mendingan pakai rumus parsial yang tabel ini atau rumus yang tadi pertama Ibu pakai gimana, Bu? Nah, tadi saya pakai U, ternyata kok angkanya kok saya nggak dapat 105, ya udah saya beralih ke tabel gitu, MP. Ya. Ya kalau dari awal saya pakai tabel aja nggak apa-apa kan ya, Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Oke. Pilih salah satu cara, pokoknya yang lebih kalian kuasai itu yang mana, pakai cara U atau yang parsial gitu. MP ya, paham? Jadi nggak ada yang wajib harus pakai parsial, harus pakai cara U, nggak ada. Jadi bebas, menurut kalian mana yang lebih dipahami gitu. Nah, kemudian kita pasangkan ya sekarang ya, ini dikali, nilainya plus, perkaliannya. Kemudian ini dikali, nilainya min. Ini dikali, nilainya plus lagi. Nah, ya udah. Berarti tinggal kita tulis dulu nih. X kuadrat per 3, kemudian 2X plus 1, pangkatnya adalah 3/2. 3/2. Kemudian min, nah ini min ya, nih. Ini adalah 2X per 15. 2X per 15. Kemudian 2X plus 1-nya berpangkat 5/2. Plus 1, pangkatnya 5/2. Nah, kemudian plus lagi 2 dikali 105 ya, berarti 2/105. Nah, 2X plus 1-nya pangkatnya 7/2. Nah, kemudian dari sini kita faktorkan nih. Faktorkan dulu. Ini ada C-nya ya, jangan lupa. Ada C-nya.
Nah, kemudian kita faktorkan nih. Yang kita faktorkan adalah 105 itu dibagi 15 kan dapatnya berapa nih? 105 dibagi 15 dapatnya 7 ya. Dapatnya 7 berarti ini kita faktorkan dulu aja. 1/105 nih. Nah, dikali yang keluar ini yang pangkatnya 3/2 ya. 2x plus 1 pangkatnya yang 3/2. Nah, kemudian yang belum difaktorkan keluar. Berarti ini kan sudah difaktorkan sepertiga nih. Berarti 105 dibagi 3 ya. Dapatnya 35 bukan? 35 ya, benar ya? 35 X pangkat 2 ya. X pangkat 2. Kemudian di sini nih, ini sudah keluar ya. Kemudian yang ini nih. Min 105 bagi 15 adalah 7 ya. 7 berarti 7 kali 2 nih. Jadi 14x. 14x dikali Bisma. Di-mute Bisma. Bisma. Mana Bisma? Bisma. Ini pangkat udah ya, benar ya. Kemudian plus sekarang yang 2/150 difaktorkan 100/150-nya berarti masih ada 2 di sini. Kemudian 2x plus 1 masih pangkat 2 ya, yang masih ada ya. Karena 3/2-nya sudah keluar. Ini pangkat 2. Plus C. Nah, kemudian tinggal sederhanakan yang di sininya ya. Berarti ini adalah 4. Ini berapa nih? 28. Ini 4 kuadrat. 4x kuadrat dikali 2, 8. 8x kuadrat ditambah 35. 8x kuadrat ditambah 35. Ini pindah kemana ya? Biar tempatnya lebar. Ke sini ya. 105. 1/105. Nah, kemudian di sini ada 2x plus 1 ya. Plus 1. Kemudian ada yang akar ya, karena 3/2 ya. 2x plus 1 nih. Nah, kemudian yang di dalam kurung nih adalah 35 ditambah 8. 35 tambah 8 berapa? 35 tambah 8 dikurangi 28 ya. 28. 15 ya berarti ya. Nah, 15x kuadrat. 15x kuadrat. Nah, ini jawabannya ada 2 nih. Oh, tapi ini kuadrat. Ya udah jelas salah ya. Ya udah yang ini. Itu ya, nanti kalau saat mengerjakan soal PG, jangan sampai selesai dulu baru lihat jawabannya. Jadi kalian udah stop sampai di mana? Ini sudah dapat kepalanya nih, ya udah terus cocokkan nih jawabannya yang mana gitu. Itu ya. Apakah paham cara memfaktorkan nomor 8? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini saya hapus ya. Udah dicatat? Oke. Sekarang kita pindah ke nomor 9 nih. Nah, ini caranya juga sama ya. Pakai tabel aja supaya lebih mudah. Atau sembarang sih sebenarnya. Lebih merasa ngerti yang pakai cara apa gitu ya.
Ini X, kemudian di sini adalah 1 min 2X. Pangkatnya adalah 6. Ya, X kita turunkan ya, 1. Kemudian ini kita integralkan. Cara mengintegralkannya adalah 1/7, ya kan, karena A-nya nggak ada, dikali 1 per turunan dari 1 min 2X ya. Jadi min 2 nih di sini. Nah, kemudian 1 min 2X-nya, pangkatnya jadi 7 ya. Nah, ini 7. Kemudian ini kita turunkan lagi, belum 0 ya. Ini kita turunkan jadi 0. Kemudian ini kita integralkan sekali lagi ya. Diintegralkan berarti dia menjadi min 1/14 dikali sama 1 per min 2 ya. Oh, ini dulu 8. 1/8. Kemudian dikali 1 per min 2. Nah, kemudian 1 min 2X-nya, 2X, pangkatnya jadi 8. Nah, kemudian kita tinggal pasangkan nih. X dikali yang min 1/14. Ini plus. Kemudian ini dikali sama ini min. Nah, sekarang kita tinggal pasangkan nih. Berarti hasilnya adalah min 1/14 X ya. 14X. Kemudian 1 min 2X-nya. Pangkatnya adalah 7. Kemudian ini min ya. Nah, kemudian ini min kena min plus, tapi di sini min, berarti min. 1 per berapa nih? 16 kali 14 berapa nih? 16 kali 14. Nah, ini 4 ya, 24 nih. 2, 6. Kemudian 6. Di sini 1. Berarti 4, 2, 2. Oke. Di sini 2, 2, 4. Nah, kemudian di sini 1 min 2X-nya, pangkatnya 8. Nah, kemudian difaktorkan ya, plus C nih. Faktorkan, yang difaktorkan pasti min 1/224 nih. 224 angkanya ya. Pokoknya per yang paling besar itu yang kita faktorkan. Sama 1 min 2X pangkat 7 ya. 2X pangkat 7. Nah, kemudian yang di dalam. Yang di dalam ini sudah difaktorkan minnya, berarti yang di dalam plus ya. 224 dibagi 14 itu berapa? 14 di sini. Berarti 16 ya. 16X. Oke, pangkat 7-nya udah faktor keluar. Kemudian ini plus ya, karena minnya udah difaktorkan keluar nih. Berarti ini tinggal pangkat 1 nih. 1 min 2X. Nah, ya sudah, habis. Plus C. Nah, berarti jawabannya adalah min. Ini min juga. Kita lihat di sini pangkat 7 sama. Nah, tinggal lihat belakangnya nih. 16 dikurangi 2. Jadi 14. Nah, ini ya jawabannya. Gitu. Apakah jelas? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan sekarang nomor berikutnya. Ini saya hapus ya. Nomor berikutnya. Nah, ini. Kalau yang nomor 10, ini caranya gimana? Ini dikuadratkan aja dulu ya. Integral akar X itu adalah X pangkat min setengah. Nah, kemudian yang 1 plus X dikuadratkan, itu kuadratkan aja dulu. Plus 2X plus X kuadrat gitu ya. Nah, kali dulu ke dalam, kemudian diintegralkan, gitu.
Bisa ya kalau yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita yang nomor ini, kita belum ke yang tentu nih. Nah, kalau soalnya seperti ini pokoknya integralkan ya. Ini diintegralkan. Jadi fx-nya itu adalah, kalau yang ini sih lebih mudah ya. 12/3 jadi 4x. 4x pangkat 3 ya. 4x pangkat 3. Kemudian plus 2x kuadrat. 2x kuadrat. Kemudian min 5x ya. Min 5x. Nah, kemudian plus C. Nah, ini untuk menghitung C-nya ya. Masukkan X-nya min 1, nanti jawabannya harus 2. Nanti ketemu C-nya. Gitu ya. Nah, jawabannya yang A. Nah, yang double aksen ini juga sama nih. Ini aksen itu berarti kita cari F aksennya dulu. F aksen X itu adalah sama dengan X kuadrat ya. X kuadrat ditambah C. Nah, kita hitung C-nya dulu. Ini 6 sama dengan 1 plus C, gitu kan. Nah, nanti C-nya ketemu 5. Kemudian substitusi dulu ke sana, kemudian cari fx-nya. Nah, ini untuk mencari C yang kedua, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor yang ini. Nah, ini perhatikan. Kalau ini harus cari F aksen 1, F aksen ya, F aksen X, kemudian nanti ada C1, kemudian Fx, ada C1, ada C2, kemudian ini substitusi, kemudian nanti dieliminasi. Nah, kemudian nomor 14. Nomor 14. Nah, ini kalau gradien garis singgungnya di titik ini adalah 13, artinya dia diketahui F aksen 3. F aksen 3 sama dengan 13 itu ya. Ya udah tinggal dicari F ini adalah Y aksen. Double aksen ya. Nah, jadi kalian cari Y aksen satunya. Kemudian ini buat nyari C yang pertama gitu ya. Kemudian diintegralkan sekali lagi supaya dapat Y-nya. Kemudian titik 3,2 ya. Tadi itu kenapa jadi Y double aksen, Bu? Ini D kuadrat ini lambang Y double aksen. Oke. Oh, oke. Ya, jangan bingung ya kalau F double aksen sama D kuadrat Y per DX kuadrat itu adalah lambang yang sama. Oke, cuman beda bentuk ya, beda bentuk penulisan. Bisa ya? Oke. Saya tutup, kemudian kita ke nomor berikutnya. Oh, ini udah habis. Oke. Nah, kalau yang ini, dia diketahui apa? Laju pertumbuhan penduduk suatu kota untuk T tahun yang akan datang dinyatakan sebagai, nah ini berarti laju ya, ini adalah kecepatan nih. Yang ditanya adalah banyaknya penduduk. Oh, berarti ini harus diintegralkan, dinaikkan dulu ya. Berarti kita harus cari integral dari NT. NT. Berarti DT ya, karena variabel bebasnya adalah T. Nah, berarti kita dapat nilainya adalah nah ini berarti C-nya ya. Banyak penduduk pada saat ini adalah 5.000. Nah, berarti hasil integralnya ini jumlah penduduknya adalah 5.000 jiwa, maka banyaknya penduduk 9 tahun yang akan datang. Nah, ini berarti di sini adalah dibagi 2 ya. 200T kuadrat. 200T kuadrat. Kemudian plus 600 dibagi 3, 200, 400 ya? Benar ya? 400 T akar T ya? T akar T. Nah, kemudian kan plus C tuh. Nah, C-nya adalah si ini nih, 5.000 nih. Karena saat ini kan artinya tahunnya belum bergerak gitu kan, masih T-nya 0 ya. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah jumlah penduduk saat 9 tahun yang akan datang gitu kan.
Ya udah berarti T-nya kalian masukkan 9 ke sana. Gitu, bisa ya? Ke sana juga pasti. Gitu caranya. Jawabannya adalah yang D. Nah, oke kita pindah ke soal yang integral tentu ya. Nah, ini saya balik nih sekarang. Ini kita pindah ke soal yang integral tentu. Nah, ini dia. Integral tentu saya balik dari nomor bawah aja deh. Nah, ini dia. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan dan garis ini diputar mengelilingi sumbu X. Nah, kalau sumbu X mah aman ya. Berarti cari batas integral. Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Y2. Nah, Y1-nya siapa? Min X kuadrat. Sama dengan, nah, ini jadikan Y sama dengan ya. Y sama dengan berarti min X min 2. Nah, berarti di sini menjadi min X min 2. Nah, kemudian bina ruas ya. Ini aja yang X kuadrat karena minus pindah ke kanan. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min X plus min 2. Nah, faktorkan ya. Berarti kita dapat batas integralnya adalah 2 sama min 1 ya. X min 1. Nah, ya udah. Ini batas integralnya. Berarti volume sama dengan Pi, jangan lupa ya. Pi integral batasnya dari min 1 sampai 2. Nah, sekarang fungsi mana yang harus lebih di depan? Kita cek aja pakai 0. Kalau 0 di sini 0. Kalau di sini min 2 ya. Oh, ya udah ini lebih tinggi ya. Berarti min X kuadrat ini harus dikuadratkan dulu ya. Ingat PR kuadrat ya. Kuadrat dikurangi sama yang min X min 2 dikuadratin juga. Nah, dx. Nah, berarti dia menjadi pi integral, sederhanakan dulu fungsinya ya. Min 1 sampai 2, kemudian fungsinya menjadi X pangkat 4 min X kuadrat plus min 4X. Ini plus 4 karena ini min 4. Nah, dx. Integralkan dulu ya. Integralkan dulu, kemudian substitusi batasnya. Pi dikali, kita integralkan dulu, ini jadi 1/5 X pangkat 5 gitu ya. X pangkat 5. Kemudian min 1/3 gitu ya. X pangkat 3. Kemudian min 2X kuadrat ya. 2X kuadrat. Min 4X. 4X. Nah, batasnya substitusi. Yang 2 dulu ya. Yang 2 dulu. Kemudian yang dikurangi yang 1. Sampai di sini apakah paham? Volume benda putar. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, jadi kalau saya nggak usah buat grafiknya nggak apa-apa kan ya, Bu? Nggak apa-apa, ini kan saya nggak pakai gambar nih. Ya, MP. Oke. Berarti yang lainnya juga nggak apa-apa ya, Bu? Saya nggak usah Nggak pakai apa-apa. grafik plus. Grafik. Grafik itu kan, grafik itu sebenarnya untuk meyakinkan apakah kita udah mengintegralkan di tempat yang benar gitu, MP. Tapi kalau misalnya kalian udah yakin bisa paham ya. Oh, ini kalau kita mencari, ini kan kurvanya cuma kurva dan kurva gitu ya, nggak ada syarat yang lainnya nih. Berarti ya udah pasti ini dari Y1 sama dengan Y2 ini langsung dapat batas integral gitu ya. Kemudian dari batas integral ini kita cek aja, masukkan ke kurva 1 dan kurva 2 siapa yang lebih tinggi di interval min 1 sampai 2 gitu ya. Jadi supaya
tahu siapa yang harus di depan, siapa yang harus di belakang. Itu MP? Oke, Bu. Oke. Grace apa Grace? Aceh. Ini yang tentu ya, Bu? Ini tentu, karena volume kan pasti tentu. C. Bentar, Bu, kok saya skip tadi, saya kira masih perasaan tadi yang tak tentu deh, Bu. Kenapa? Ini baru yang tentu, baru yang ini pertama ya, Bu? Saya mulai dari ujung bawah, C. Dari nomor besar. Ya. Ibu, Ya apa? boleh tolong jelasin sekilas lagi nggak, Bu? Yang mana, Keisha? Nomor ini, Bu, semuanya. Makasih, Bu. Oke, Keisha. Pokoknya gini, kalau kita mencari volume maupun luas ya, baca dulu nih yang diketahui di soal itu apa syaratnya. Di sini kan cuma kurva 1 dan kurva 2 ya. Kurva 2 nih. Berarti ini kurva 2 nih. Berarti kita langsung aja cari batas integral. Caranya gimana? Y1 sama dengan Y2. Nah, ini fungsinya kalau belum Y sama dengan dijadikan Y sama dengan dulu gitu ya. Kemudian kita sama dengan kan nih, Y1-nya adalah min X kuadrat. Pokoknya yang fungsi yang muncul pertama kali di soal kita, itu kita anggap sebagai Y1 aja. Gitu. Jadi min X kuadrat disama dengankan dengan min X min 2 gitu ya. Dari sini kita tinggal pindah ruas faktorkan. Dari sini dapat batas integral nih. Ini plus 1 ya. Jadi batas integralnya adalah min 1 sama plus 2 nih gitu ya. Cari X sama dengannya ya dari sini. Kemudian karena volume berarti V konsepnya adalah PR kuadrat ya. Ada Pi-nya, kemudian batas integral. Fungsinya ini harus dikuadratkan. Jadi harus kita cari Y kuadrat gitu ya. Jadinya di sini adalah X pangkat 4 nih. Karena min dikuadratkan jadinya plus. Kemudian yang ini juga dikuadratkan. Jadinya adalah min X min 2 dikuadratin. Pokoknya jangan lupa karena volume maka harus R kuadrat. Gitu. Jadinya di sini menjadi, nah ini tadi di selang interval ini kita cek pakai angka 0 nih. Karena min 1 sampai 2 itu ada nilai 0 diantaranya ya. Kita substitusi ke kurva pertama nih, hasilnya adalah 0 ya. Kemudian ke kurva kedua nih, kalau X-nya 0 berarti min 2 nih. Nah 0 sama min 2 kan lebih besar yang 0, berarti yang Y1 yang kita letakkan di depan nih. Gitu. Keisha, paham? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Ini nanti tinggal disubstitusi ya. Substitusi 2 dulu ke X-nya, kemudian dikurangi kalau min 1 dikali min 1. Gitu. Nah, kalian lanjutkan nanti jawabannya yang B nih, 14 2/5 pi ya. Oke, sekarang yang nomor 14. Nomor 14 ini masih volume. Oke. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva ini diputar mengelilingi sumbu X. Nah, kurvanya cuma 1 nih. Nah, ini perhatikan di depan X kuadratnya angkanya 4. Di depan X Y kuadrat adalah 9. Angkanya berbeda berarti bukan persamaan lingkaran ya. Berarti ini kita bagi 36 nih. Jadi kalau persamaan ini persamaan elips. Kalau koefisien X kuadrat dan Y kuadrat berbeda, maka dia elips. Maka sama dengannya konstantanya harus 1. Maka ini harus dibagi 36. Jadinya adalah X X kuadrat per 9 ya. Per 9 ditambah Y kuadrat per 4. Sama dengannya 1. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, berarti elipsnya itu fokusnya X di min 3 ya. Fokusnya X di min 3 sama 3. Kemudian fokusnya Y itu di 2 dan min 2 ya. 2 dan min 2. Nah, ini elips. Pokoknya fokusnya X, ini X dibagi berapa? X kuadrat bagi 9. Oh, berarti min 3 sama 3. Y kuadrat dibagi berapa? 4. Oh, berarti 2 sama min 2. Ya udah, elipsnya itu ke sana nih. Elipsnya ke sini. Nah, benda inilah yang akan diputar terhadap sumbu X. Maka nanti jadi seperti bola. Nah, seperti itu. Ya sudah, berarti volumenya adalah Pi. Batas integralnya berarti dari min 3 sampai 3 ya. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y berarti
batasnya dari min 2 sampai 2. Oke, kemudian fungsinya ini karena sudah pakai kuadrat, berarti pokoknya nyatakan dalam Y kuadrat aja nih. Y kuadrat sama dengan berarti 36 bagi 9, 4 ya. 4 min 4/9 X kuadrat. Nah, inilah yang kita integralkan ya. Nah, masukkan ke sana. Paham? DX. Itu caranya. Bisa ya, melanjutkan nanti jawabannya yang 16. Gitu. Kita lanjutkan nomor yang lainnya ya. Kita hapus dulu nih. Nomor, oh ini masih volume juga nih. Nah, garis Y sama dengan 3X min 2, kemudian garis X sama dengan 1, ya udah ini jadi batas integral ya. Volume sama dengan Pi integral batasnya dari 1 sampai 3 nih, udah dikasih di soal. Jangan lupa 3X min 2-nya dikuadratin ya, karena volume ya. Kuadrat. DX. Nah, paham? Tinggal lanjutin ya. Nah, gitu. Ini diintegralkan pakai cara substitusi boleh nih. Nah, caranya gini. Berarti A-nya kan nggak ada nih 1 ya, 1/3. Kemudian dikali turunan dari U ya, 1/3 nih. Nah, kemudian U-nya berpangkat 3 ya. 3X min 2 berpangkat 3. Nah, batasnya adalah 1 dan 3. Nah, terus cara menyelesaikannya ini per 9 dikeluarkan dulu aja nih. Pi per 9. Supaya cepet ya ngitungnya ya. Nah, berarti kalian tinggal substitusi ke sana aja nih 3-nya. 9 dikurangi 2. 7/3 ya. Dikurangi, ini 1 nih, berarti 1/3. Nah, begitu. Ya udah. Tinggal dilanjutin. Paham ya? Oke, sekarang yang luas. Yang luas integral. Nah, ini dia. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva 1 dan kurva 2. Dan sumbu Y. Nah, ada syarat yang lainnya. Berarti kita harus gambar dulu nih. Caranya gimana nih? Supaya nggak keliru ya. Y aksen. Nah, kalau ada syarat yang lainnya seperti ini nih, bukan sumbu X ya. Jadi kita harus gambar dulu ya, supaya kalian tahu cara gambarnya juga nih. Ini Y aksen nih, jadi 4 min 2X ya, diturunin. Kita mau cari stasionernya di mana nih. Sama dengan 0. Pokoknya kalau pangkatnya pangkat 2, itu kita cari stasionernya. Gitu. Berarti X-nya 2 ya. Dapat X-nya 2. Oke, berarti kita bikin tabelnya nih buat persamaan parabolanya nih. Di sini X, di sini Y. Nah, ini kita partisi jadi 3 kolom. Stasionernya di tengah nih. Kemudian ini simetris ya. Ke kiri 0, ke kanan 4. Pokoknya simetris, Bu. Kalau saya pakai 1 dan 3 boleh nggak? Boleh. Kemudian kita hitung nilai Y-nya. Kalau 0 ke sana ya, X-nya. Ini 0 Y-nya juga. Kalau X-nya 2, 8 dikurangi 4, berarti 4. Kemudian kalau 16 kurangi 16, 0 nih. Nah, kemudian ini karena linear, kita bikin langsung tabelnya. Nggak ada ekstrimnya ya dia ya. Langsung aja 2. Nah, kalau X-nya 0, berarti 8. Di sini Y-nya. Kalau X-nya 4 nih. 4, 8, 0 ya. Nah, kemudian kita gambar nih. Sorry Bu, itu yang kedua nggak diturunin. Nggak diintegralin. Kan dia linear, Aceh. Kalau linear nggak punya ekstrim ya. Oke? Yang kita turunkan yang parabola aja ya, Aceh ya. Oh, oke Bu. Ya, sekarang kita gambar. Yang parabola dulu. 0,0 di sana. 2,4. 2 di sini aja deh. Yang kecil ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 2, ya. Nah, di sini. Kemudian 4, ini 2 di sini.
3 di sini, 4 di sini, koma 0. Nah, parabolanya itu terbuka ke bawah, ke sana. Nggak simetris gambar saja. Nggak simetris ya. Kenapa peot? Iya, emang tangannya nih nggak lurus. Iya. Oke, ya udahlah, seperti itu ya. Kemudian nanti jelek nggak kelihatan deh gambarnya. Sebentar, saya benerin dulu. Emang nggak mau tangannya. Sebentar, saya hapus dulu. Dari sini. Nah, udah. Kemudian yang ini 0,88 ini 5, 6, 7, 8. Nah, sini ya. Saya pakai warna yang berbeda deh biar kelihatan beda. Di sini karena kemudian 4,0 di sini juga. Nah, garisnya ke sana. Nah, ini harusnya ketemu di sini ya. Nah, kemudian harus kena sumbu Y, berarti yang diarsir adalah daerah yang di sini nih, harus nempel wilayah tertutup dan harus nempel di sumbu Y ya, harus kena dengan sumbu Y. Jangan pernah kalian ambil yang ini. Bu, kapan saya akan mengarsir yang ini? Kalau hanya dua kurva ini ya, Y1 dan Y2 doang. Nggak ada keterangan sumbu Y, gitu. Berarti kita mengintegralkannya adalah volume luas sama dengan integral batasnya adalah dari 0 sampai ini. Pertemuan antara Y1 dan Y2. Berarti kita cari dulu ya. Y1 sama Y2 itu ketemunya di mana sih? Di angka berapa gitu ya? Y2. Berarti Y1-nya adalah 4X min X kuadrat. Sama dengannya adalah min 2X plus 8. Nah, kemudian kita pindah ke kanan semua aja ya. 0 sama dengan X kuadrat. X kuadrat, kemudian min 6X. Min 6X plus 8. Nah, berarti dari sini batasnya adalah 2 ya. 0 sampai 2 ya. Karena ini difaktorkan dan jadinya dapatnya adalah 2 sama 4 ya. Nah, kita ambil yang 2 ya, yang 4 di sini soalnya nih, 4 di sini. Nah, ini 2. Nah, kemudian yang kita integralkan itu yang lebih tinggi adalah yang linier ya, yang garis lurus nih di atasnya arsiran ya. Berarti dia yang pertama adalah yang kita tulis di sini adalah yang 2X plus 8. Plus 8, kemudian dikurangi, ini kok 2-nya jelek banget ya. 2 ini angka 2 loh ya. Nah, kemudian dikurangi 4X min X kuadrat. Nah, itu. DX. Nah, begini ya. Apakah paham yang nomor 12? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Bisa? Oke, kalau nggak ada Bu, itu nggak dikuadratin, Bu. Yang mana? Enggak, karena luas ya. Yang dikuadratkan khusus volume, oke? Oke, makasih, Bu. Oke. Bu, ini grafiknya biar dapat bayangan ya, Bu. Supaya tahu nggak keliru ya, supaya nggak keliru mana yang akan kita hitung. Nah, kalau misalnya nanti nggak takutnya kalian lupa ini. Nah, dia harus kena sumbu Y. Jadi pokoknya gini, kalau sumbu Y nggak ada di soal, maka kalian nggak usah digambar, nggak apa-apa, karena langsung dapat ya batasnya ini dari 2 sampai 4. Ya udah fungsi kuadrat dikurangi fungsi linier. Tetapi gara-gara ada sumbu Y ini loh, C, yang bikin kita harus gambar dulu, oke? Kok aja? MP. Paham ya? Bisa? Oke, paham, Bu. Makasih, Bu. Oke.
paling yang muncul yang pangkat 2 sama linear kok, saya nggak ngeluarin yang pangkatnya aneh-aneh. Maksimal yang kayak tadi itu ya, yang apa? Elips tadi ya. Elips kan gampang gambarnya. Oke, paham ya? Oke, saya tutup. Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, apa, Ndra? Itu misalnya nggak ada sumbu ya, Bu. Itu tahu apa batasnya 2 sama 4 gimana, Bu? Ya ini Y1 sama dengan Y2. Oke. Pokoknya kalau ya, Bu. mau cari luas ataupun volume, kalau hanya dibatasi oleh 2 fungsi, langsung aja cari batas integral, itu adalah Y1 sama dengan Y2, gitu ya. Oke, Bu. Oke, yuk. Sekarang kita pindah ke soal yang berikutnya lagi. Nah, kayak gini nih. Dra, ini kan Y1 sama dengan Y2 nih, ya. Langsung aja cari batas integral ya, oke? Berarti ya, Bu. 2x kuadrat nih saya langsung nih. 2x kuadrat, ini pindah ke sini jadi min 16x. Kemudian ini pindah ke sini plus 30 ya. Plus 30 sama dengan 0 nih, bagi 2 dulu ya. Bagi 2 berarti x kuadrat min 8 ya. Min 8x plus 15. Nah, ya udah 3 sama 5 ya. 15. Oke. Tadi Bu, nomor 12 gimana? Hah? Nomor 12 digambar dulu, C. Oh iya. Ya kan? Yang parabola tadi ya, aksen tadi ya. Nah, ini kan dapat x min 5 ya. X min 5 sama x min 3 nih. Ini jadi batas integral nih. Nah, sama dengan 0. Nah, ya udah, luas sama dengan integral batasnya dari 3 sampai 5. Cek aja pakai 2 ya. Mau fungsi ngecek siapa yang di depan nih. 2 nih. 4 min 18 plus 15. Oh, ini lebih tinggi nih, ya. Nah, kalau di sini ini kan berarti min 4. Kemudian plus 14 min 15 nih. Nah, ini lebih rendah nih. Nah, berarti di sini adalah Y1 min Y2 gitu. Nggak usah dikuadratkan ya, karena kita menghitung luas. Dx. Apakah paham sampai di sini? Nah, ini tinggal lanjutin ya. Gitu. Sampai di sini apakah jelas? Ingat lagi ya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, ini juga harus digambar ya. Ada sumbu Y lagi nih. Ada kuadran 1 juga kan? Berarti pertama Y1 ini Y aksen ya. Cari Y aksen nih. Sama dengan 2X. Sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan 0. Kemudian bikin tabelnya nih. X, Y. Nah, berarti di tengah itu 0 ya. Di sini min 1. Di sini 2. 1 ya. Substitusi ke sana. Ini kalau X-nya 0 ya Y-nya 0. Di sini 1. Di sini 1. Nah, kemudian yang ini juga tabelnya nih. X, Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau X-nya 1, 3. Nah, udah tinggal digambar ya. Tinggal digambar nih. Min 1,1 di sini titiknya. Nah, 0,0. Kemudian 1, nah, kurvanya adalah lengkung ke atas. Lengkung ke atas seperti itu. 0,2 tadi di sini ya, 2 di sini. Kemudian 1,3. Nah, di sini. Garis deh. Nah, kemudian sumbu Y. Nah, sumbu Y tapi di kuadran 1. Berarti yang ini ya, wilayah ini. Nah, berarti
Integralnya batasnya dari 1 sampai ini berapa nih? Cari dulu ya. Oh, tadi udah dicari belum? Belum ya? Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 sama dengan Y2 buat batas integral. Nanti ambil kan nanti dapat 2 ya. Ambil yang positif ya. Yang negatif nggak kepake nih. Yang min. Yang plus yang kita pakai. Itu. Kemudian fungsi linear dikurangi fungsi parabola. Gitu ya. Apakah paham sampai nomor 10? Bu, Ya apa? cara tahu yang diarsir yang mana gimana, Bu? Ini tadi nih kena kurva parabola nih yang ini ya. Kemudian kena garis nih, kena garis X plus 2 ya. Kemudian kena sumbu Y nih, sumbu Y yang ini nih. Kemudian di kuadran 1. Nah, yang ini wilayah tertutup tetapi yang di kuadran 1 itu KW. Oke, makasih, Bu. Oke, kalau dia menyebut kuadran 2 berarti yang kecil ini ya, yang negatif nih. Oke. Kalau misalnya nih, soalnya saya ganti nih kuadran 1-nya saya buang. Ada sumbu Y, saya tambah lagi sumbu X. Nah, daerah mana yang diarsir KW? Dibatasi oleh kurva Y1, kurva Y2, sumbu X, dan sumbu Y. Berarti yang mana KW? Yang daerah yang diarsir? Nggak ada, Bu. Ada dong. Di sini KW. Daerah ini nih. Oke? Oh gitu, Bu. Iya, kan ada sumbu X-nya. Jadi wilayahnya harus kena sumbu X, kena sumbu Y ya. Nih, sedikit di ujung, kena kurva parabola, kemudian kena garis. Oke? Oke, Bu. Ya. Kalau sumbu X yang disebut berarti cuma wilayah itu ya. Tapi kalau misalnya saya bilang pada interval, nah ini ya, sumbu Y-nya nggak ada deh, ya. Sumbu Y-nya nggak ada, sumbu X-nya nggak ada, kuadran 1-nya nggak ada. Tapi saya menyebutkan pada interval 1 sampai misalnya berapa ya? Sampai 3 misalnya. Nah, kalau saya menyebutkan interval seperti ini, berarti gimana KW? Yang diarsir itu, Bu? Yang diarsir yang mana? Yang itu dalam bulat itu. Ini dong, ini kan di sini 2 nih. Nah, berarti ini kita terusin nih dulu. Nah, kita tambah sedikit nih. Buat dapat 3-nya ya. Nah, ini sampai 3. Dari 1 di sini. Nah, berarti yang kita arsir daerah ini nih, KW. Daerah yang ini nih. Ini kayak pita nih. Sama yang ini nih. Oke, paham? Oke, Bu. Ya. Jadi utamakan intervalnya ini. Jadi batas integral dari Y1 sama dengan Y2 nggak usah terlalu dilihat. Yang kalian utamakan adalah dari 1 sampai 3-nya. Nah, karena di sini ternyata ada nilai perpotongan dari 2 kurva, salah satunya ya, yang 2 aja yang di dalam interval ini, maka kita menghitung integralnya 2 kali ya. Luasan 1, L1 dan L2 nih. Ini adalah L1. Yang ini adalah L2. Nah, menghitungnya 2 kali ya. Integralnya dari 1 sampai 2, kemudian 2 sampai 3. Apakah paham? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya lagi. Nah, ini juga digambar ya. Ya, aksen nih. Sama dengan min 2X plus 2. Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat 1 ya. 1. X, Y. Di sini 1, di sini 0, di sini 2 gitu. Kita pakai 0 dulu, berarti di sini min 1.
Kita substitusi 1, berarti min 1, 0 ya? 0 nih. Kalau 2, min 4, min 1 nih. Nah, kemudian kita gambar. 0, min 1 di sini. Kemudian 1,0 di sini. 2,1 di sini. Berarti kurvanya ke sana. Kok peot lagi. Nah, kemudian disebutkan harus kena sumbu X dan sumbu Y. Oh, berarti yang kecil ini nih. Nempel di sini. Gitu ya. Oke. Nah, berarti batas integral dari 0 sampai 1 nih. Gitu. Luasnya ya. Luasnya integral dari 0 sampai 1 aja. Berarti fungsinya harus kita kali min 1 nih. Kenapa? Karena di wilayah arsirannya di bawah sumbu X ya. Min X kuadrat plus 2X min 1 dx. Apakah paham? Apakah jelas? Saya? Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya mah udah gampang ya. Ada gambarnya nih. Nah, kalau ada gambarnya mah ini dikali min 1 ya. Nah, cari dulu titik potong dengan ini, dengan sumbu X, berarti Y-nya 0 ya. Faktorkan nih, jadi di sini ketemu 3 ya, dari 0 sampai 3. Kemudian fungsinya dikali min 1 ya, karena di bawah sumbu X. Kemudian yang berikutnya lagi. Nah, kalau yang ini, kalau kalian ketemu soal seperti ini nih, harus dipotong 2 kali nih. Nah, ini L1, ini L2. Jangan lupa ya. Nah, berarti Bentar, Bu, ini tadi nomor 8 gimana? Kok tiba-tiba langsung bilang? Nomor 8. Kan gampang, C. Ini kan tinggal cari di sini nih. Y-nya dinolin kan? Kemudian ini difaktorkan. Di sini ketemu 3 kan? Iya, Bu. Ya udah, luasannya berarti dari 0 sampai 3 kan? Kemudian ini karena wilayahnya di bawah sumbu X, berarti fungsi harus dikali min 1, oke? Ya. Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang ya nomor 7. Nomor 7, ini pokoknya kalau kalian lihat di atasnya arsiran atau di bawahnya arsiran ada perpotongan 2 garis, di sini harus dipotong dulu ya, harus dicari 2 kali nih. Ini L1, ini L2. Gitu. Jadi, kita cari perpotongan antara 2 kurva nih. Ini di angka berapa sih? Itu Y1 sama dengan Y2 ya, selalu ya. Kemudian kalau kalian mencari titik potong grafik dengan sumbu X, Y-nya dinolin gitu ya. Nah, di sini ketemu 2. Ini berarti 1. Ya udah, berarti luasannya adalah integral batasnya dari 0 sampai 1 dulu. Fungsi yang kita integralkan adalah yang akar X. Jangan dikuadratkan ya, karena kita menghitung luasan. Kemudian ditambah luasan yang kedua berarti dari 1 sampai 2. Nah, fungsi yang kita integralkan adalah yang 2 min X. Nah, ya udah, tinggal dilanjutkan. Paham ya? Tuh. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Ini udah ya? Oke. Nomor berikutnya, nah ini juga cari perpotongan antara 2 kurva yang di sini nih, jadi batas integral ya. Ambil yang min ya, Y1 sama dengan Y2. Ambil yang negatif. Kemudian fungsi linear dikurangi fungsi kuadrat ya, bisa ya. Kemudian kita lihat ke soal yang berikutnya. Nah, yang ini yang suka banyak pertanyaan nih. Ini cari integral 1 sampai 3 dulu nih. Fx ya. Ketemunya adalah 5 ya, dx. Tinggal 10 bagi 2 aja. Kalau konstanta ini mah dikeluarkan aja ya. Dikeluarkan aja, integralnya nempel di fx. Ini adalah 5. Nah, sekarang kita integralkan yang ini. Kita pecah ya. Dan ini integral dari 3 sampai 7 fx. Ditambah dx ya, ada dx-nya. Ditambah integral dari 3 sampai 7 si 2x. Nah, gini cara pecahnya.
dx. Nah, yang integral 2x kan bisa kita hitung nih, ya kan? Berarti kemudian integral 3 sampai 7 kan kita udah diketahui nih dari sini. Berarti kan kita tahu nih, integral dari 1 sampai 7 itu adalah 8 nilainya nih, ya kan? Kemudian integral dari 1 sampai 3 itu diketahui ini 5 nih. Di sini 5. Ya udah, berarti integral dari 3 sampai 7 adalah 8 dikurangi 5 ya, 3 nih di sini. Ya sudah, di sini kita isi 3 ditambah integral 2x adalah x kuadrat nih. X kuadrat, batasnya kita substitusi 3 sama 7. Nah, berarti nilainya adalah 3 ditambah 49 ya. 49 dikurangi 9. Nah, jawabannya adalah ini deh. Itu ya? Bisa? Jelas? Bu, Ya apa? 3 dari mana tadi, Bu? 3 dari mana? Yang mana? Ini loh. Nih, lihat garis bilangan. Lihat garis bilangan. Kan dari integral dari 1 sampai 7 fx itu ketemunya 8 nih. Dari 1 sampai 7 itu 8. Oke? Kemudian dari 1 sampai 3 itu 5 nih. Nah, ya udah berarti dari 3 sampai 7 berapa? 8 dikurangi 5, 3. Gitu, KW? Oke, makasih, Bu. Oke. Yang lainnya apakah sudah paham nomor 5? Saya? Oke. Saya lanjutkan nih, saya hapus. Nah, kalau ini mah bisa ya, cari A integralkan biasa. Ini juga bisa. Bisa lah. Oke. Udah selesai nih. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Bu, tadi yang Karel. apa yang integral coba Ibu yang tadi Bu yang apa namanya? Yang integral 312 fx dx. Nah, yang nomor 5 Bu. Itu di jawaban udah Bu? 43. Oh, 43. Ya kan? Oke, Bu. Makasih, 3 Bu. ditambah 49 dikurangi 9 gitu kan tadi. Iya Bu, betul Bu. 43. Oke. Makasih Bu. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, saya tutup nih. Tadi nomor 4 gimana, Bu? Nomor 4. Iya. Ini integralkan biasa, C. Jadi 2/3A. AX pangkat 3 min X pangkat 2. Gitu. Batasnya substitusi 1 dan 3. Nilainya harus 4/4. Ya, oke? Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Bisa ya? Oke, ini saya tutup ya. Semoga